Ya, terima kasih Mitra UNS Menyapa, Anda masih bersama kami di acara UNS Menyapa. Untuk edisi kali ini, kita akan membahas terkait dengan entrepreneurship, kewirausahaan kemahasiswaan. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang sedikit ini dengan Pak Edi terkait dengan aktivitas di Pusat Pengembangan Kewirausahaan LPPM UNS. Ini kita langsung saja tanya dengan para wirausahaan muda dari UNS langsung ini ya. Dan pemirsa juga bisa interaktif bersama kami, silakan aja untuk telepon di 081 567 703 545. Sekali lagi bagi Anda yang penasaran dengan kira-kira konsep apa saja yang nantinya akan dikembangkan oleh oleh Pusat Pengembangan Kewirausahaan LPPM UNS ini terkait dengan mahasiswa-mahasiswa yang nantinya juga berpotensi untuk menghasilkan produk-produk, ini kira-kira langsung saja Anda bisa telepon kami di 081 567 703 545. Kita akan berbincang dengan salah satu wirausahawan muda ini yang bergerak di bidang tas ini ya, salah satu cookies bag yang dihasilkan, Mbak Vicky. Mbak Vicky mungkin bisa menjelaskan, ini cookies bag seperti apa konsepnya? Karena kalau tadi kan Pak Edi juga menjelaskan bahwasanya entrepreneurship ini identik dengan inovasi yang terus berkembang begitu ya. Kira-kira konsepnya seperti apa? Kalau cookies bag sendiri kan kita mempunyai nama yang unik ya, cookies bag. Orang-orang pasti mengiranya bahwa cookies bag itu adalah tas untuk kue. Gitu. Padahal sebenarnya kita lebih ada filosofinya kenapa itu disebut cookies bag. Itu unik, itu ada sejarahnya juga. Kita mengambil nama cookies bag itu, kemudian itu menjadi harapan kami supaya ini menjadi tas lukis yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Nah, di mana pertama cookies bag itu hanya bergerak di bidang tas tote bag untuk wanita saja. Tapi seiring berjalannya waktu untuk para lelaki juga menginginkan tas seperti itu. Nah, kemudian kita merambah juga ke tas untuk pria, tote bag pria, kemudian juga ada untuk sekarang ini kita menjadi salah satu supplier juga di UNS Store. Kita bekerja sama dengan UNS Store untuk menyuplai tas laptop dan tas ransel. Untuk saat ini juga di sini tasnya itu lebih ke tas lukis. Tas lukis iya, tas lukis. Ya? Kita menekankan lukis ini konsepnya ya. Karena saat ini yang banyak adalah tas yang dengan sablon dan padahal kan sekarang ini minat masyarakat itu terhadap seni itu juga lebih bagus lagi dengan zaman seperti ini. Nah, makanya kita menyediakan tas lukis dengan desain mereka sendiri. Nah, ini Mbak Vicky, titik inovasi yang mungkin ada perbedaan antara tas lukis dengan tas lukis yang lain ini. Antara cookies bag dengan tas lukis yang lain. Kira-kira apa ini titik perbedaannya? Titik perbedaannya di sini kita lebih menekankan kan saat ini lebih ke pop art ya, kayak tas karikatur yang biasa kan sudah banyak tersebar, tapi di sini kayak kita akan menginovasi dengan tas pop art, wajah-wajah yang lebih berani warna, dimana iya ada orderan juga kan, kebanyakan tas yang tersedia saat ini itu sudah sesuai dengan stok produk. Kita lebih melayani bagaimana minat pelanggan. Bisa juga order ya. Iya, ini bisa bagi order. Pemirsa dan juga mahasiswa UNS ini bisa langsung menghubungi Mbak Vicky ini mungkin. Kalau untuk store-nya ini sudah ada, apakah memang dipasarkan online atau bagaimana konsep pemasarannya ini? Konsep pemasaran kita lebih masih ke online karena kita belum ada store-nya. Dan kita untuk store-nya kita yaitu bekerja sama dengan UNS Store sebagai salah satu suppliernya, di mana kita tasnya untuk yang kita supply itu adalah tas lukis yang benar-benar lukis tangan. Wah. Iya, sesuai dengan minat dari UNS Store sendiri, nanti minta desain seperti apa kita bikinkan. Handmade ini ya? Handmade nih, handmade. Nah, benar sekali. Nah, awalnya Mbak Vicky untuk permodalan ini kira-kira seperti apakah yang dibantukah oleh Bapak-bapak oleh Pusat Pengembangan Kewirausahaan atau seperti apa permodalan awal ketika itu? Permodalan awal saya sebenarnya mengikuti PMW keinginan itu semenjak semester 2. Tapi karena itu belum memenuhi ketentuan, karena saya minimal semester 4 dan itu saya sudah merintis dengan teman saya. Kita hanya bermodalkan beberapa ratus ribu, kita memulainya. Kemudian kita bisa mengikuti PMW ini dan kemudian ternyata lolos. Kita mendapatkan dana bergulir itu untuk mengembangkan bisnis tas ini lebih baik lagi. Nah, ini sebelum ke Mas Jihad, Pak Edi, dana bergulir ini mungkin bisa dijelaskan lagi terperincinya seperti apakah konsep dana bergulir ini? Ya, jadi konsep bergulir itu begini. Namanya wirausaha itu jangan berpikir mendapat bantuan. Ya, jadi ini semacam pinjaman. Karena kalau itu pinjaman itu punya motivasi tinggi untuk mengembalikan. Ya, itu di satu sisi. Sisi yang lain,
sebenarnya kami itu mau sebanyak-banyaknya mahasiswa yang ikut tes dan terseleksi itu kita danai. Ya. Tetapi kan pendanaan itu terbatas. Benar. Ya. Kita paling-paling setiap tahun itu sekitar 60 sampai 80 mahasiswa. 60 sampai 80 mahasiswa. Ya, padahal peminat itu sampai 500-an. Wow. Ya. Sehingga konsep pergiliran ini kami tanamkan kepada adik-adik, kalau yang sudah usahanya jalan dan punya keuntungan, tolong sebagian keuntungan itu diberikan ke kami. Kita catat, kemudian ini nanti kita gulirkan kepada yang berminat, yang tidak mendapatkan program PMB. Jadi nantinya dana ini terus bergerak. Terus ya ini. Ya, terus secara merantai begitu ya, Pak Edi ya. Ya. Nah. Sehingga yang tidak ikut program PMB itu bisa mengikuti program pengembangan kewirausahaan itu melalui dana perguliran itu. Tapi itu fakta di lapangan ya masih sangat kecil ya. Perguliran itu masih kecil. Kami tahu bahwa mengembangkan usaha itu tidak mudah. Benar. Ya, tidak mudah. Bahkan banyak yang bangkrut, banyak yang merugi sehingga kapok menjadi wirausaha, itu juga ada. Gitu. Tapi alhamdulillah di kami itu rata-rata di angka 40% untuk yang jadi wirausaha. Jadi misalnya ada 60 itu 30 lebih itu setelah proses pelatihan dan segala macam ya. Selama 3 tahun kami evaluasi, kami tracer itu yang 60 itu 30 masih real business. Berarti untuk evaluasi selama 3 tahun dilakukan? Iya, setiap tahun kami lakukan ya. Jadi program PMI itu sejak tahun 2008 kita sudah hampir 5 tahun lebih ya. Ini di 5 tahun, yang tahun 2008 itu peserta sekira 95, itu ada 45 mahasiswa yang real business. Yang tetap konsisten selama sekarang yang sekarang masih mengembangkan usaha itu. Nah, dari 45 ini rata-rata dia mengerjakan tenaga kerja kira-kira 2 sampai 3 orang. Wah. Ya, jadi dari 45 dia sudah mengerjakan sekitar hampir 150 orang. Ya, karena ini memang tujuan daripada LPPM UNS untuk mengabdikan kepada masyarakat begitu, bermanfaat untuk usaah ini ya. Kita ke Mas Zihat. Mas Zihat, nah kalau mungkin ini mahasiswa UNS juga sudah mengenal UNS Store seperti apa begitu ya, produk-produknya. Ini kira-kira bisa menjelaskan lagi pada pemirsa di rumah. Kira-kira apa saja yang akan dijual di UNS Store ini? Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan juga Mas, kenapa kita membangun UNS Store. Nah, apa nih kira-kira? Sebetulnya alasannya? Ini bermula ketika kita prihatin Mas, ketika kita datang ke kampus pertama kali, tahun pertama, itu kita sulit mencari souvenir UNS. Padahal UNS itu merupakan salah satu perguruan tinggi yang masuk dalam 10 besar universitas terbaik di Indonesia. Mas. Tapi minat masyarakat atau minat anak-anak UNS untuk menggunakan produk UNS itu masih jarang sekali Mas. Oleh karena itu kita berlima itu ingin membuat produk yang dimana masyarakat UNS sendiri, baik mahasiswa, dosen, staf dan orang-orang di sekitar UNS itu bangga ada UNS di kota Solo ini Mas. Oleh karena itu kita membuat produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan kita UNS Store itu karena store, jadi kita memang banyak produknya Mas. Kita ada 5 lini produk utama. Yang pertama kaos dan jaket. Di sini ada barangnya. Mungkin bisa ditunjukkan Mas Zihat ini kepada pemirsa nih salah satu bentuk produk dari UNS Store ini ya. Ini apa nih? Jadi ini kaos Mas. Kaos. Kaos. Ini produk terbaru kita. Ini kita namakan Color Edition. Karena edisinya itu berwarna-warni Mas. Ada biru turkis, ada kuning emas, orange dan hijau Tosca. Dan ini kita memang konsepnya itu packagingnya itu berbeda dengan yang lainnya Mas. Inovasinya, perbedaannya inovasinya selain di produk kaosnya sendiri itu juga packagingnya menarik minat masyarakat untuk membeli. Kemudian selain ada kaos dan jaket, kita juga ada boneka dan bantal. Kemudian ada seminar kit. Kemudian ada yang kecil-kecil seperti stiker, gantungan kunci dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu ada alat tulis kantor. Jadi kita juga menyediakan alat tulis kantor yang bertemakan UNS dan semua produk kita ini temanya UNS Mas. Benar. Jadi ketika masuk ke store kita
Dan di situ produk-produk UNS semua. Souvenir UNS begitu ya, bertemakan UNS. Nah, Mas Jihad, kita juga nanti masih penasaran lagi terkait dengan produknya Mas Jihad dan juga pengembangan dari produk-produk yang lain ini ya. Dan pemirsa, kita ajak Anda untuk bisa bergabung. Silakan aja bagi Anda yang penasaran ingin bertanya bersama kami di sini di acara UNS Menyapa terkait dengan entrepreneurship, kewirausahaan, kemahasiswaan. Ini silakan aja untuk telepon di 081 567 703 545. Kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di UNS Menyapa.